Kendala itu banyak, tapi karena ini hobi saya, jadi kendala itu tetap saya bikin enjoy aja. Perkenalkan, nama saya Agus Sutrisno, sering dipanggil Agus ya. Saya di sini sebagai petani aglonema juga, owner juga, pedagang juga, maklar juga mas. Jadi pokoknya komplit. Tapi yang jelas basic saya petani mas, petani aglonema. Dulunya saya petani tanaman hias, cuman dari 97 saya berawal dari bonsai, terus sampai ke 2003 saya mulai jatuh cinta dengan aglonema. Sampai sekarang saya masih berkecimpung bertani di bidang aglonema dan philodendron dan juga monstera mas. Tapi saya lebih fokus ke aglonema. Kalau lapak tanaman hias saya ada di Jalan Muntilan, Jalan Tentara Pelajar. Di situ ada tulisan BR Garden, itu satu-satunya lapak kecil saya. Saya di bidang tanaman hias itu berawal dari hobi aja Pak. Dengan tanaman hias itu saya selalu merasa enjoy, saya merasa adem, saya merasa ayem, apapun tanaman hiasnya saya senang mas. Nah dari hobi itu saya budidaya, saya beranak, saya budidayakan. Nah waktu itu beranak jadi banyak, saya sudah mulai mikir, lah ini kok jadi banyak terus mau saya apakan? Nah dari situ saya coba untuk memasarkan anakan dari tanaman kesayangan saya itu. Saya juga masih bingung cara jualnya gimana. Terus saya ada ide untuk jual ke pasar-pasar mas. Jadi pakai kardus, naik angkot, itu kalau sudah sampai lokasi kardus saya balik, saya pajang di atas kardus. Hari pertama saya laku 1 pot, senangnya luar biasa. Ternyata buah karya saya itu ada yang menghargai Pak, itu aja. Dari itu memacu semangat saya terus budidaya, saya nambah ID dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, akhirnya ya berkat perjuangan saya mungkin ya alhamdulillah jadi sampai sekarang ini mas, ya walaupun belum besar tapi saya sudah bersyukur. Kalau modal itu pertama saya beli jenis Pilo itu waktu itu harga 16.000, mulai dari itu. Sebenarnya saya nggak ada niat untuk menjadi petani, nggak, waktu saya sekedar hobi. Jadi kalau saya ngitung modalnya berapa ya selama ini hanya mengikuti mengalir saja. Saya nggak tahu modal yang saya keluarkan itu berapa dan aset sekarang itu berapa saya juga nggak tahu mas. Sebenarnya kendala itu banyak, tapi karena ini hobi saya, jadi kendala itu tetap saya bikin enjoy aja. Namanya kita budidaya tanaman, itu ibarat kita petani itu musuhnya ya hama, harga, itu yang pokok mas. Ya karena tanaman hias itu kan termasuk di dunia hobi, jadi ada tren, waktu tren ya harganya tidak seperti yang kita bayangkan. Tapi begitu waktu sudah nggak tren ya harganya otomatis menurun. Tapi ya kalau kita awali dengan hobi, itu mau kayak apa ya kita bikin enjoy aja mas. Kayak hama itu bisa kita antisipasi, kayak hama misalnya kayak ulat itu kan sudah ada obatnya, kayak jamur itu kan sudah ada obatnya. Yang penting rutin aja, kita disiplin, kita rawat sesuai dengan kondisi tanaman mas. Cara pemasaran pun saya bertahap mas, tidak langsung ujuk-ujuk kita dapat konsumen, kita dapat pelanggan yang banyak, itu enggak. Saya mulai dari kaki 5 pak, saya jual keliling, otomatis saya jual keliling kenal dengan sesama penghobi juga. Biasanya orang yang dijual di pasar itu menanyakan, mas isih ndi apa neh tanamannya di rumah. Nah, dia otomatis datang ke rumah. Waktu itu saya belum punya kebun, hari ke hari banyak tamu yang datang, saya terus mengkondisikan saya bikin kebun mas, juga mengikuti teknologi juga mas. Saya mulai melirik ke YouTube, Facebook, IG, juga di marketplace kayak di Shopee itu. Selama ini saya sudah sekitar 2 tahun kita jualan online mas di YouTube. Ternyata alhamdulillah dampaknya luar biasa untuk penjualan. Konsumen saya itu mulai dari Aceh sampai ke Papua, itu alhamdulillah sudah banyak yang order ke kita. Dan alhamdulillah selama 2 tahun ini ya adalah 1-2 komplainan itu pasti ada, karena mungkin di pengiriman yang rusak atau apa. Tapi kita tetap menjaga sebisa mungkin untuk selalu amanah, jangan sampai mengecewakan konsumen, itu aja menurut saya. Kebun yang terakhir saya ini ada sekitar 1000 meter, tapi untuk jumlah tanamannya itu berapa ribu itu saya sudah nggak bisa ngitung, karena kita tiap hari kita budidaya, kita target minimal tuh 50 polybag, 50 pot itu minimal. Namanya dunia hobi, kalau saya pribadi, dunia hobi itu susah diprediksi, karena bagaimanapun juga hobi itu, dunia tren itu sesuai dengan zamannya nanti. Kita nggak bisa memprediksi ini bakal boom, ini bakal enggak. Tapi yang intinya kalau saya, setahu saya, dari zaman sebelum kemerdekaan dulu,
sudah ada tanaman hias. Itu aja yang menjadi motivasi saya. Jadi dari dulu itu sudah ada tanaman hias, dan sampai besok pun akan ada itu komunitas sendiri penghobi tanaman hias itu akan ada. Jadi saya tetap optimis, saya tetap berbesar hati untuk berkecimpung di budidaya tanaman hias ini, Mas. Itu aja kalau motivasi saya. Yang penting kita jangan terlalu emosi. Pas lagi booming ini ya kita pakai perhitungan lah kita beli. Walaupun itu mahal, sekiranya kok masih prospek, kita sikat nggak masalah. Tapi kalau kita terlalu emosi, kita cuman demi gengsi, kita beli tanaman mahal. Yang penting saya kelihatan sultan lah punya tanaman ini. Hati-hati dengan itu, karena tren tanaman itu ada batasnya, Mas. Ada masanya. Kalau kita bicara masalah harga aglonema, itu mulai yang kelas bawah sampai ke kelas sultan, itu di aglonema ada semua. Mulai dari yang harga 10.000 sampai harga yang 20 juta pun ada, Mas. Dan semua punya penggemarnya sendiri, Mas. Kalau di aglonema itu, kalau yang kelas murah itu kan disebut kelas romos. Kelas romos itu juga ada konsumennya sendiri. Yang kelas semi koleksian juga ada penggemarnya sendiri. Yang kelas koleksian itu kelas sultan, itu yang harga 20 juta, harga 100 juta, itu pun juga ada konsumennya sendiri. Kenapa aglonema bisa ada yang murah, bisa ada yang mahal? Aglonema itu kan hasil silangan dari pemulia tanaman. Begitu sang penyilang ini menghasilkan jenis silangan yang istilahnya bagus, karakternya bagus, otomatis semua penghobi ini akan mengejar bagaimana caranya biar dia bisa memiliki ID tanaman itu. Otomatis hukum ekonomi juga, kalau barang satu buat rebutan orang banyak, harga otomatis akan melambung. Lama-kelamaan, kalau sudah masuk di kultur jaringan yang cara perbanyakannya sudah secara massal, otomatis ya harga akan turun dengan sendirinya, karena barang tersebut di pasar sudah banyak, otomatis harga akan turun. Cuman ada beberapa ID yang memang tidak bisa diperbanyak dengan sistem kultur jaringan. Nah, kalau saya lebih suka berbudidaya yang jenis seperti itu, Mas. Cara perawatan aglonema sebenarnya sangat simpel sekali. Yang penting rutin untuk pengendalian hama, rutin untuk pemupukan, rutin untuk penyiangan. Artinya penyiangan juga di dalam polybag atau pot itu kan ada gulma-gulma, rumput liar itu juga perlu dibersihkan. Seperti itu aja. Simpel, Mas, kalau aglonema itu. Usaha budidaya tanaman hias itu bagi saya nggak ribet ya, itu mudah. Yang bikin ribet itu biasanya teori-teori yang suka muluk-muluk itu, Mas. Sebenarnya simpel sekali aglonema itu. Bahkan media tanam pun ya kalau kita sekedar buat aglonema rumahan ya agar hidup itu pakai tanah pun bisa. Cuman kalau untuk budidaya memang saya menggunakan media yang cocok untuk budidaya, untuk bisa beranak banyak. Saya pakai media khusus. Sekitar 1,5 tahun saya pelajari media, ternyata sudah ketemu komposisi media aglonema yang bagus itu 7 macam, Mas, yang saya pakai. Sekam itu sekam mentah yang difermentasi. Kalau saya pakai fermentasi. Terus andam, kaliandra, pasir malang, pakis, kapur dolomit, dan daun bambu. Jadi 7 komposisi itu sudah bagus untuk media tanam aglonema. Terbukti setelah itu saya pakai, alhamdulillah rawatan saya itu kemarin 7 kali berturut-turut juara kontes nasional Indonesia. Kebetulan kami juga melayani penjualan untuk media tanam, khusus media PR metan ya. Dari media kami yaitu 7 komposisi itu mempunyai fungsi masing-masing. Sekam fermentasi itu sebagai bahan dasar, sekam bakar itu sebagai penahan air. Dia yang menyimpan air. Kaliandra, andam, sama daun bambu itu untuk pupuknya. Pakis sama pasir malang itu untuk porositasnya, agar kalau media kita siram, air langsung keluar sehingga akar tidak mudah busuk. Aglonema itu rata-rata daun 13 itu baru beranak, tapi begitu pakai media saya itu daun 6, daun 7 itu biasanya sudah beranak, Pak. Kalau kita budidaya aglonema, kita mendapatkan 3 keuntungan. Untung yang pertama, kalau memang kita penghobi aglonema, batin kita sudah diuntungkan karena hati kita senang. Yang kedua, kita untung anak-annya. Anak-annya bisa kita budidaya, bisa kita jual. Yang ketiga, indukan yang kita budidaya makin besar. Jadi dalam budidaya aglonema itu tidak mengganggu induk, karena yang kita ambil anak-annya. Jadi induk masih tetap punya. Kalau saya secara budidaya aglonema, induk 1, jadi misalnya beranak 10 lah, kita jual 6. Yang 4 saya simpen, saya jadikan induk. Jadi untuk bulan-bulan berikutnya, kalau yang bulan ini saya cuma panen dari 1 induk, mungkin 6 bulan ke depan saya sudah panen dari 5 induk. 2 tahun yang lalu kebun saya itu baru 200 meter, sekarang sudah 1000 meter. Itu pun berjalan waktu, nggak semua saya budidaya, sebagian saya jual untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan saya tercukupi, induk saya terus bertambah, terus berkembang, kandang saya terus berkembang, Mas. Hama penyakit aglonema yang paling ditakuti pembudidaya aglonema yaitu spot merah. Setahu saya spot merah ini belum ada obatnya. Nah, itu kendala yang paling pokok. Untuk menghindari spot merah, usahakan panjenengan beli bibit aglonema yang tanian lokal.
Karena tanian lokal itu sangat jarang terserang spot merah. Yang biasa terserang spot merah itu biasanya nyuwun sewu, ini tanaman yang jenis impor itu. Kita juga bermitra dengan beberapa petani. Petani belajar bareng-bareng di sini. Nanti kalau ada hasilnya, selama petani itu belum bisa memasarkan, insya Allah kita siap membeli, Mas. Cuman ID-ID yang kita anjurkan dari depan. Biasanya petani yang kesini itu saya kasih acuan. Nih ID ini yang dibeli, ID ini yang dibeli, ID ini. Nah, nanti hasilnya bisa bermitra dengan kita, nanti anaknya bisa kita ambil kembali. Tapi nanti kalau petani itu sudah bisa menjual secara sendiri, misalnya offline apa online, kita lepas, Mas. Monggo lah. Ya, harapan saya mungkin harus ada sedikit banyak campur tangan dari Dinas Pertanian terkait ya. Karena selama ini di Indonesia itu dibom aglonema impor dari Thailand itu berjuta-juta. Seandainya impor itu dikurangi, mungkin bisa lebih mengangkat petani lokal ini. Beri kesempatan petani-petani kecil kayak kita ini biar bisa lebih maju lagi. Kami juga melayani penjualan untuk dalam pulau dan luar pulau. Nah, untuk pengiriman di luar pulau itu kalau media tanam per 3 karung itu dihitung estimasi per 11 kilo. Kalau mungkin ke arah Jakarta, Surabaya itu ongkirnya sekitar 50.000. Itu bisa untuk 3 karung. Nah, untuk yang mau kita belajar bareng, ya monggo lah datang ke kebun kami yang kecil sederhana ini. Mungkin jenengan bisa rawuh, nanti bisa kontak-kontak, kita belajar bareng di sini bisa. Untuk yang mau kontak-kontak bisa ke nomor 0813 2908 1617. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, share channel Ronald Rene Vlog.